Selamat pagi para pebisnis, para investor, dan para trader di pasar modal Indonesia. Pagi ini saya ingin menyampaikan mengenai sedikit perbedaan-perbedaan di antara perusahaan-perusahaan yang listing di bursa. Sebenarnya kita bisa melihat bagaimana keadaan perusahaan-perusahaan yang saat ini ada di uh, Indonesia. Kita tidak bisa melihat kondisi perusahaan yang tertutup. Kita bisanya mendeteksi dari masukan asosiasi-asosiasi, dari masukan dari media dan lain-lain. Tetapi untuk laporan keuangan dan lain kita nggak bisa tahu kecuali didapat dari perusahaan-perusahaan yang telah listing di bursa, ya. Jadi tadi kemarin di video saya sebelumnya sudah saya sampaikan setidaknya dalam 30 tahun terakhir ini kan ada 3 krisis besar, yaitu tahun 97-98, tahun 2008 dan tahun 2020. Sudah saya sampaikan juga bahwa krisis tahun 1997, 98 itu adalah krisis internal dan kita membutuhkan recovery itu 5 tahun. Sementara yang 2008 kita recovery-nya karena itu dari eksternal tapi tetap berpengaruh, kita membutuhkan kurang lebih 1 tahun. Dan untuk 2020 kita belum tahu ya siklus ini yang kemarin saya sampaikan bentuknya mau V, mau U, mau W, atau mau L, kita belum tahu karena musuh yang sekarang ini adalah nggak jelas musuhnya. Nah, kembali ke mendeteksi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, setidaknya kita bisa melihat perkembangan terakhir dari kuartal pertama tahun 2020, ya. Jadi pada saat krisis tahun 97-98 itu kurang lebih perkiraan saya itu sekitar ya 60-70% perusahaan itu mengalami kerugian parah sekali saat itu, ya. Jadi karena apa ya? Karena yang terjadi itu krisisnya di kita, ya. Dan itu indikator untuk memperparah krisis itu memang ada. Karena dari rupiah dari sekitar 2.500 jadi 16.000, 17.000 pada saat itu memukul apapun, importir, eksportir, semuanya terkena dampak kecuali bagi eksportir yang pada saat itu sudah menerima deal, terima uangnya dalam bentuk dolar, dan yaitu keuntungan yang luar biasa tanpa harus banyak bekerja kan gitu. Juga para eksportir komoditas pada saat itu. Nah, kalau tahun 2008 itu paling perkiraan saya antara 25 sampai 30% perusahaan yang mengalami kerugian, ya. Jadi kita mengambil contohnya ini yang paling mudah kan dari bursa, ya. Jadi kita bisa tahu langsung perusahaan-perusahaan seperti apa. Saya masih ingat kalau tahun 97-98 perusahaan kan yang belum banyak yang menerbitkan, kalau saham itu mudah kita deteksi. Tapi kalau obligasi kan masih belum. Tapi tahun 2008 ketika obligasi itu sudah banyak dan negara juga menerbitkan surat utang, surat utang negara SUN, itu saya masih ingat beberapa surat utang negara itu yang nominalnya 1 miliar tuh kadang-kadang hanya dijual sekitar 60-70% dari nilai nominalnya. Jadi misalnya ada surat utang negara bunganya 10%. Pada saat krisis 2008 tuh harganya mungkin tinggal 60 misalnya gitu ya, atau 70. Jadi kalau misalnya harganya 60%, berarti harganya 600 juta. Tapi 600 juta itu menghasilkan bunga tahunan 10% dari 1 miliar. Jadi bisa kita hitung berapa. Berarti 100 juta. Kalau kita punya satu unit surat utang negara itu biasanya kan 1 bio. Itu berarti setiap kita invest 600 juta, kita bisa dapat 100 juta bunga, kan gitu. Nah, berarti sudah hampir 18%, mungkin di atas itulah kurang lebih. Nah, itu pada krisis 2008. Jadi banyak sekali harga-harga aset financial itu yang turun tajam pada saat itu. Nah, kalau kondisi sekarang bagaimana? Sama, hampir sama, tapi tidak separah tahun 2008. Tapi untuk di pasar saham itu turunnya sangat 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 tajam sekali, ya. Kalau dilihat dari indeks saja, penurunan kita itu kurang lebih sekitar 20
25%, penurunan indeks dari akhir tahun 2019 sampai Maret itu sekitar 24-25%. Tapi secara individual saham itu kan harga sahamnya ada yang turun sampai 60%, ada yang 70%, mungkin 80% juga ada. Nah, kemudian ada sedikit recovery. Makanya ini kita kalau siklus itu kita bentuknya V atau U nih. Kalau kelihatan V berarti kita akan kembali normal. Nah, tapi yang perlu diingat pada kuartal pertama 2020 ini kurang lebih kan sekitar 22% perusahaan itu mengalami kerugian, ya. Berarti itu baru di kuartal pertama. Kalau kuartal kedua bagaimana kan gitu? Kalau kuartal kedua terjadi maka minus misalnya, tambah minus lagi dan indikasi itu ada, maka yang terjadi sebenarnya adalah kondisi perusahaan-perusahaan saat ini memang sedang sangat-sangat tidak baik, ya. Dan tapi kita belum tahu ya laporan kuartal kedua bulan Juni 2020 ini kita belum tahu. Tapi kalau di bahasa ekonomi, ketika ada krisis, kemudian ada resesi, kemudian ada depresi. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di video berikutnya. Tapi setidaknya kalau sampai 2 bulan berjalan ini, yaitu 2 kuartal berjalan ini nanti tetap hasilnya negatif, maka yang jelas Indonesia masuk resesi secara ilmu ekonomi kan gitu ya. Jadi itu bahasa ekonomi, bukan bahasa untuk menakut-nakuti, tapi itu bahasa yang memang diajarkan di perkuliahan. Tapi kan belum masuk masa depresi, jadi masih masuk di masa resesi. Tapi kita saat ini belum menyatakan resesi ya, pemerintah juga belum menyatakan kita masuk masa resesi. Tapi kalau krisis sudah pasti, karena kita merasakan semuanya. Jadi para pebisnis, para trader, para investor, kita sekarang sudah memahami bahwa di krisis 2020 ini untuk kuartal pertama setidaknya kita sudah bisa melihat bahwa kerugian yang ada di emiten-emiten yang ada di bursa Indonesia, dan itu kita anggap Indonesia karena memang contohnya hanya di perusahaan terbuka, itu setidaknya kita 22-25% perusahaan itu mengalami kerugian. Ya, jadi semoga kita berharap di bulan Juni ini membaik, tapi kalau enggak kita juga harus siap. Sekian, terima kasih, selamat pagi. Jangan lupa untuk melihat informasi-informasi harian melalui Facebook group sahambagus.id atau Facebook group Leo Herlambang atau Instagram sahambagus.id, ya, atau di berbagai informasi yang kita share melalui WA group dan lain-lain. Tetap semangat karena setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Selamat pagi, salam cuan selalu.